kenapa sih? Tadi saya ribut besar sama Mama, Den. Pokoknya saya mau pulang lagi ke rumah itu, Den. Oh. Jadi kalau kamu sama Kaina ngizinin, saya mau tinggal di sini untuk sementara ya, sampai saya bisa ketemu di mana alam Papa. Kalau kamu nggak ngizinin saya untuk tinggal di sini, nggak apa-apa kok, Den. Saya bisa nginep di hotel aja. Eh, enggak, bukan gitu, Mit. Saya tadi cuma kaget aja. Mendingan kamu masuk dulu ya. Kamu kenapa sih ribut sama Mama? Ada orang lain yang mencampuri kehidupan keluarga kami, dan saya nggak tahu kenapa Mama tuh percaya banget sama orang itu kalau orang itu tuh bajingan. Makanya saya harus ketemu alamatnya Papa supaya Papa bisa ngebantuin untuk ngusir orang itu dari rumah kami. Saya salah deh. Dulu saya ikut-ikutan mikir kalau Papa tuh jahat. Saya sih nggak keberatan kamu tinggal di sini sampai kamu ketemu alamat papa kamu. Tapi saya nggak tahu gimana Kak Indah. Kak Indah juga nggak keberatan kamu tinggal di sini, Mit. Kamu udah kakak anggap sebagai adik kakak sendiri, Mit. Makasih, Kak. Tapi apa kamu nggak salah langkah meninggalkan mama kamu? Sementara tadi kakak dengar kamu ribut sama mama kamu karena kamu nggak suka ada orang lain yang mencampuri kehidupan keluarga kamu. Mita, Kak Indah rasa kamu sebaiknya pulang. Kamu jaga mama kamu, Mit. Kasihan mama kamu kalau kamu biarkan dia menghadapi orang itu sendirian. Ini kunci serepnya, Pak. Kasih Bu ya. Aduh, sekarang saya kasihan sama Ibu Indah. Ibu Indah sampai sekarang belum pulang. Sekarang Ibu Indah ada di mana ya, Pak? Tapi Bapak harus kasihan juga sama saya, Pak. Bapak kan belum melunasi sewa rumah ini. Sedang saya juga butuh uang. Maaf Bu, sampai hari ini saya juga belum punya uang. Ya gimana ya, Pak ya? Sewa rumah ini kan satu-satunya mata pencarian saya. Sekarang gini aja deh, Pak. Kalau dalam jangka waktu 10 hari Bapak tidak bisa melunasi sewa rumah ini, Bapak terpaksa harus pindah dari rumah ini. Soalnya masih ada yang mau ngontrak rumah ini. Sekarang saya tinggal dulu ya, Pak. Minta maafkan Mama, sayang. Maafkan semua kekerasan Mama sama kamu. Karena Mama sangat bingung, Nak. Maafkan Mama.
Kamu adalah satu-satunya keluarga Mama. Dan kamu milik Mama satu-satunya di dunia ini, sayang. Mama mohon sama kamu. Jangan tinggalkan Mama lagi. Lebih baik Mama mati kalau kamu tinggalkan. Berjanjilah, sayang. Janji kamu tidak akan ninggalin Mama lagi. Iya, Ma, Mita janji Mita nggak akan kemana-mana lagi. Maaf, saya mungkin terlalu bahagia. Sampai-sampai saya lupa mengucapkan terima kasih sama kalian. Mungkin kalian juga sudah susah payah mengajak Mita kembali lagi ke sini. Nggak susah kok Tante. Begitu dikasih tahu Mita langsung ngerti. Iya, yang kami lakukan ini nggak seberapa dibanding waktu Tante bebasin saya dari kantor polisi. Itulah maknanya hidup. Setiap manusia harus saling tolong-menolong. Mari silakan masuk. Nggak usah Tante. Biar kami pulang aja. Ini kan udah malam. Taksi kami juga udah nunggu. Mungkin Mita bisa anterin kalian pulang. Nggak usah Tante, makasih. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, benar. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Tante. Mau lagi saja. Iya. Saya antar kamu keluar. Ya. Ya, terima kasih. Permisi dulu Tante. Iya, terima kasih. Pendekatan secara baik-baik sudah nggak mungkin bisa jadi. Bahkan Mita, darah daging gua sendiri, bukan cuman nggak bisa didekatin, tapi dia sudah benci berat sama gua. Kenapa bisa jadi begitu, Andre? Bukannya lu pernah bilang dia sudah tahu kalau lu itu bapak kandungnya. Lalu lu apain dia? Masalahnya bukan gua ngapa-ngapain dia, tapi si Bobby yang brengsek itu. Dia yang pintar meracuni otak si Mita. Sehingga si Mita yang tadinya benci sama dia, sekarang justru berbalik ngebelain dia. Puncak-puncaknya, si Mita kabur dari rumah hanya karena tidak mau lihat tampang gua. Akhirnya ya, gua tahu diri. Gua pindah ke sini hanya untuk mendinginkan suasana rumahnya Mia. Sekaligus berpikir bagaimana caranya kita menghabisi si Bobby yang brengsek itu. Sekarang gini aja, Andre. Aku perlu fotonya si Bobby. Biar aku dengan anak buahku yang nyari si kecoa sialan itu. Selama dia masih ada di kulit bumi ini, aku yakin pasti ketemu. Nanti aku culik dia. Lalu kau bisa balas dendam sama dia. Habis itu mayatnya kita buang ke hutan. Bagaimana menurut kau? Jalan apapun yang ingin lu tempuh, gua setuju-setuju aja. Tetapi harus dengan perhitungan yang matang. Bikin kesan seolah-olah bahwa Mia yang membunuh Bobby. Jadi polisi akan mencurigai Mia. Oke? Ya, istilahnya sekali sabet, kucing sama anjing bisa kita beresin. Oke? Oke lah kalau itu mau. Anita, mana Dani dan Indah? Mana saya tahu? Saya kan sudah pernah bilang sama kamu, kalau saya tidak tahu di mana mereka berada. Lagi pula ngapain sih kamu nanyain mereka ke saya melulu? Hei, dengar. Kamu jangan sekali-sekali bohongi saya. Kalau kamu bohongi saya, kamu sendiri tahu akibatnya. Paham? Hei! Ada apa? Saya difitnah. Mana? Kamu lihat wanita ini? Dia mau kabur. Pergi sana. Iya.
Aduh Tante, sepertinya si Bobby sialan itu melihat sewaktu kita pergi dengan si Indah brengsek dan Dani palsu. Sewaktu kita keluar dari kantor asuransi, Tante. Lebih baik si Indah brengsek itu harus kita buang ke dalam hutan. Biar dimakan binatang buas. Ini lain, Tante. Jimmy biarpun selamat dan ditolong oleh orang, dia tidak akan bisa mengadukan kita. Tapi kalau si Indah brengsek itu, lain lagi persoalannya. Saya yakin dia pasti bisa meloloskan diri. Kecuali kalau kita habisi dia dulu. Tapi Tante, saya tidak mempunyai keberanian untuk melenyapkan nyawa orang. Kalau Tante mampu, terserah Tante. Tante punya akal, Anita. Pertama-tama kita buat mentalnya si Indah brengsek itu terbelakang dulu. Ya, seperti yang kita lakukan pada Jimmy. Setelah itu, kita baru buang si brengsek itu ke dalam hutan. Bagaimana, Anita? Itu ide yang sangat cemerlang, Tante. Mita, kamu nggak apa-apa sayang? Hah? Aduh nak, kenapa kamu baru pulang sekarang? Coba kalau terjadi apa-apa sama kamu di jalan, hah? Saya akan merasa berdosa sekali. Sekarang kamu mau kemana? Bukan urusan kamu. Nggak usah tanya-tanya. Kamu nggak perlu bingung begitu menghadapi suami yang penuh keraguan itu, Sri. Kamu tuh mesti tegas. Jangan lupa kalau kamu bukan sekedar istrinya, tapi juga atasannya dia. Saya nggak bisa, Mer. Saya udah terlanjur cinta sama dia. Lagian saya tahu dia tuh bukan tipe laki-laki yang mau menjual dirinya. Waktu itu kan dia mau kawin sama saya karena dia tahu saya hamil. Dia tuh nggak mata duitan kok. Yang mata duitan tuh justru ibunya. Saya rasa Erwin waktu itu mau kawin sama saya karena dia cuma gak enak sama ibunya. Karena kan ibunya membesarkan dia seorang diri setelah ayahnya meninggal. Aku ngerti sekarang. Kalau kamu tegas, justru dia makin menjauhi kamu. Satu-satunya jalan adalah kamu harus bisa merebut hati suami kamu sepenuhnya. Untuk dia bisa melupakan wanita jalang itu. Tapi gimana caranya ya? Kamu lagi mikirin apa, Dan? Kamu lagi mikirin Poppy atau kamu lagi mikirin Mita? Saya ingat Mama, Kak. Kakak tahu, Dan. Kamu nggak pernah bisa lupain Mama.
Tapi belakangan ini ingatan saya tuh terus melayang-layang ke Mama. Saya takut terjadi sesuatu sama Mama. Yang bisa kita lakukan sekarang ini untuk Mama hanya berdoa demi keselamatan Mama dan berdoa supaya Tuhan mempertemukan kita dengan Mama. Win, apakah pernikahan ini sama sekali nggak ada artinya buat kamu? Sudah berapa kali saya bilang sama kamu, pernikahan ini saya penuhi hanya untuk menyenangkan kamu dan mama saya. Tidak lebih dari itu. Tapi kamu kan sudah berikrar di depan penghulu bahwa kamu akan menyayangi saya dan menafkahi saya lahir dan batin. Saya akan menafkahi kamu secara lahir. Tapi maafkan saya tidak bisa menafkahi kamu secara batin. Karena batin saya sudah ada milik Indah. Tapi saya ini istri kamu. Dan saya berharap terus bisa sama-sama kamu untuk selamanya. Sedangkan Indah itu kan masa lalu kamu. Dia sudah menceraikan kamu. Perceraian sepihak itu tidak akan menghentikan cinta saya sama Indah. Maafkan saya, Asri. Kalau kamu nggak bisa menguburkan cinta Indah, kuburkan saya di samping makam orang tua saya. Asri. Jangan mendekat. Biarkan saya mati. Supaya kamu bebas ketemu sama Indah. Asri, jangan lakukan itu. Itu perbuatan bodoh, ya. Tenang dulu. Berikan gunting itu sama saya. Tenang. Berikan guntingnya sama saya. Sayang sama kamu, Min. Lebih baik saya mati daripada ngelihat kamu sedih. Saya ingin terus selamanya sama kamu. Cukup nggak, Tante? Cukup. Tadi siang perempuan brengsek itu menolak makan. Tapi segelas susu akan sangat berarti buat dia. Karena pasti dia lapar. Tidak lama lagi nasib perempuan brengsek itu akan seperti Jimmy. Itu pasti, Tante. Ayo kita kasih dia. Ayo. Indah, kamu harus minum susu ya, biar kamu jangan sakit. Minum ya susunya. Ayo, Indah, ayo minum, minum. Minum susunya. Minum. Dengar ya, kamu sudah nggak mau makan. Kalau kamu juga nggak mau minum susu, kamu akan mati perlahan-lahan sebelum anak kamu datang dari Australia. Sekarang minum! Minum!
ajar kamu ya. Kalau kamu berani berbuat sekali lagi seperti ini, saya tampar kamu. Tante, tutup lagi mulut dia. Baik, Anita. Tante. Maha Pengasih, hamba bersujud di hadapan-Mu, seraya memohon ampun atas dosa-dosa hamba, atas kesalahan-kesalahan hamba yang telah diperbuat terhadap Indah. Berkatilah Indah, ya Allah. Berikanlah dia keselamatan dan kesehatan, terutama darah daging hamba yang sedang dikandungnya, ya Allah. Berikanlah dia kesehatan, agar pada saat nantinya dia hadir di muka bumi ini berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Kabulkanlah doa hamba-Mu. Erwin. Tadi saya nggak sengaja lihat kamu sholat. Win, saya jadi kepikiran. Mama kan sekarang udah tua. Terus tinggal sendiri lagi. Memangnya ada apa? Enggak. Saya tuh pengennya Mama tuh tinggal sama kita, biar ada yang ngurus dan ngerawat dia. Nanti coba saya bicarakan dengan Mama. Jangan coba bicarakan dong. Tapi kamu harus bujuk Mama gimana caranya supaya dia mau tinggal sama kita. Supaya dia tuh ngerasa dihargain. Ya? Ya. Indah, kamu diterima bekerja di rumah sakit ini. Alhamdulillah. Tugas saya apa di sini, Om Dokter? Kamu ditempatkan sebagai tenaga bantuan di sini. Kamu bisa membereskan surat-surat saya. Kamu juga bisa membantu perawat di sini kalau dia minta. Tentu saja atas bimbingan dan pengawasan mereka. Terima kasih, Om Dokter. Mulai besok, kamu sudah bisa bekerja di sini. Seragamnya disediakan oleh rumah sakit ini. Makasih, Om. Suster, ya. Permisi, kalau ruangannya Dokter Budi di sebelah mana ya? Oh, di pintu kedua, nomor 310, Dok. Oh iya, makasih. Yuk. Yuk. Fotonya udah jadi. Iya. Maaf. Sorry. Permisi. Maaf Mbak, numpang tanya kalau ruangannya Dokter Budi di mana? Itu. Oh iya. Oke deh kalau gitu, makasih ya. Permisi. Hey. Tahu nih. Pakai basa-basi segala nanya ruang Dokter Budi. Kenapa lu nggak langsung aja tanya sama dia?
Mbak, siapa sih namanya? Iya lo, kalau lu naksir sih samperin aja. Lu tuh jangan ikut campur aja deh urusan orang. Ya, gua kan cuman mengagumi kecantikan dia aja. Emang cantik kan? sih. Nggak ada yang ngelarang lagian kok. Apa-apa. Oh. Sekarang kita masuk ya ke ruang dokter. Iya, Oke. oke. Sekali lagi saya kasih tahu jangan jahil. Siapa yang mau jual sama lo? Ngapain barusan nimpuk-nimpuk? Tapi kamu harus tetap ikut saya. Nggak bisa. Saya kerjaannya masih banyak. Udah deh, kerjanya ntar aja. Sekarang ikut saya aja ya. Ya? Gini, mama saya tuh baru aja pulang dari luar kota. Dia pengen banget ketemu kamu. Dia pengen lihat kamu main drum katanya. Kalau bisa nanti habis kerja aja. Kalau saya bilang sekarang, ya sekarang. Lagian saya juga udah minta izin kok sama big boss kamu. Ya, sekarang ya. Tapi saya masih banyak kerjaan. Ah, nggak mau sekarang. Aduh. Gila sih Dewi, enak banget ditinggal sama anak bos. Dukunnya kuat kali. Lu nggak boleh gitu, lu ngiri lo. Makanya lu cepet-cepet cari jodoh. Mia, bagaimana kalau kita jodohkan Mita dengan anak teman saya? Nggak perlu. Gangguan Anda terhadap keluarga kami telah sangat melewati batas. Jadi saya minta Anda jangan melangkah lebih jauh lagi. Andre, tolong jangan terlalu memprovokasi dia. Saya tidak mau dia pergi lagi dari rumah ini. Semuanya kayak gini Lo, tar, ya nanti. Ini lo ikutin aja dulu. Pertama harus bisa megang. Ini namanya modern grip. Orang pegang stick ya pasti begini. Iya. Begini. Oke. Ya, gimana? Ya, ini. Gimana? Ya, Tadi kayak nggak gini, tadi gini deh. ya, jari tengahnya jangan naik. Lagi.
ngajarnya di sini dulu, di Snapgram dulu, oke? Ya. Sebentar ya, Ma. Halo sayang. Kenapa kamu nggak pernah nelfon saya? Kamu udah lupa ya sama saya? Mana mungkin saya lupa sama kamu. Semenjak kita ketemu di pesta waktu itu, kamu selalu ada dalam angan-anganku. Gombal tahu nggak? Itu cuma pantasnya buat anak muda. Kalau memang kamu ingat sama saya, kamu pasti nelfon saya dan kamu pasti ngajak saya pergi, ya kan? Ini bukan gombal sayang. Ini namanya cinta. Kemarin saya ke rumah kamu, tapi kamu nggak ada. Saya coba hubungi HP kamu, juga nggak ngejawab. Kamu tuh kemana sih? Mungkin pada waktu itu saya sedang berada di rumah teman tante saya. Kalau saya nggak ada di rumah, ya saya pergi ke sana. Di mana alamat rumah teman tante kamu itu? Jadi kalau saya ke rumah kamu dan kamu tidak ada, saya kan bisa langsung ke sana. Saya pernah cerita tentang anak saya nggak? Kenapa memangnya? Dia tahu tentang hubungan kita? Enggak, dia nggak tahu. Lalu apa hubungannya sama kamu? Yang nggak pernah nelfon saya dan nggak pernah ngajak saya pergi? Iya, karena ibunya keluar kota. Dia maunya selalu dekat dengan saya. Jadi saya tidak bisa menghubungi kamu. Tapi sekarang ibunya sudah pulang. Jadi kita punya banyak kesempatan untuk ketemu. Oke? Iya, saya ngerti. Jangan lupa, saya tunggu SMS-nya ya. Saya tunggu kabar dari kamu ya. Siapa main telepon? Sahabat lama mama. Kita itu sudah lama nggak ketemu dan dia ngajak reuni. Oh, kirain saya. Dalam kehidupan mama tidak ada laki-laki lain selain papa kamu. minumnya, Pak. Terima kasih. Mama. Sudah selesai latihannya? Udah, Pak. Saya mau permisi pulang dulu, Tante. Silakan. Saya anterin dia dulu ya ke depan ya. Yuk. Benar-benar ngerepotin itu orang. Dia benar-benar gak mau makan, Anita. Tante takut nanti lama-lama dia mati di sini. Mana kuncinya? Biar Tante masuk ke dalam, Tante akan siksa dia sampai dia benar-benar sekarat. Biar dia mau makan, ya? Jangan, Tante. Nanti kalau si brengsek itu kita siksa terus-menerus, dia benar-benar bisa mati di sini nanti, Tante. Kalau gitu kan kita juga yang repot. Siapa itu, Anita? Tante, jangan-jangan itu Bobby, Tante. Mana mungkin dia tahu alamat kita di sini? Mungkin saja dia mengikuti kita secara diam-diam. Tante, saya lihat dulu ya. Anita. Halo sayang. Kamu tahu dari mana kalau alamat saya di sini? Kan kamu sendiri yang bilang. Memangnya kamu mau ngajak saya kemana? Kemana saja. Ke tempat yang kamu paling suka. Oke? Masuk dulu. Baik. Malam, Tante. Malam. Kita duduk sana.
Jangan-jangan itu orangnya. Iya benar, itu orangnya. Ayo kita putar balik cepat. Ada Mia, mau ketemu sama lu di mobil. Mia? Suruh Mia datang ke sini. Oh, mau jadi jagoan lo? Dengar-dengar lo mau jadi jagoan ya? Hah? Hei, mari. Mbak Indah, tolong didata luka pasien yang kena tusuk tadi. Baik. Thank you.